Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah bi lati ini. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bima minima. Sob alhamdulillah saya ini pernah menemani adik ipar saya Haji Marianto Catur Wicaksono ketika dia saat 2 bulan sebelum meninggal. Jadi saya yang ngantar ke rumah sakitnya, saya nemeni tidur dan saya tidur di sampingnya di rumah sakit, karena di rumah sakit di Surabaya aja hampir 2 sampai 3 mingguan gitu. Dan saya lakukan itu di operasi di kepala karena ada kanker dan segalanya gitu. Dan dia banyak mikir orang ini sehat gitu. Orangnya bagus, sehat, ibadahnya kuat. Luar biasanya terakhir dia meninggal itu dia nyumbang hampir 40 jutaan lebih, 40 juta itu ke satu masjid dan tidak ada yang tahu. Tahunya ketika sehari sebelum meninggal dia udah ngomong ke istrinya, transferkan uang segini, 40 juta, ada musola di Sangla sana. Dia tidak ngomong siapapun, hanya yang tahu istrinya dengan dia. Istrinya yang transferin karena nggak bisa dia transferin. Tolong transferin 40 juta loh. Untuk musola ini butuh butuh dana 40 jutaan loh. Dan tahunya ketika istri saya waktu dia meninggal, hari setelah itu meninggal, setelah nyumbang dia meninggal, istri saya ya antonya istri saya ke sana, ternyata ada orang ibu-ibu datang ke ini ke makam itu. Dia ngomong ke istri saya, makasih ya Haji Marianto itu udah nyumbang 40 juta untuk musola di Sanglah, semoga amalnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kaget istri saya, nggak tahu kan, nggak tahu apa-apa gitu. Pas ditanya ke istrinya, betul katanya, kok tahu sih Mbak Yun katanya. Ya tahu, ada orang yang ngomong, iya Mama Yanto sebulan hari sebelumnya itu nyumbangkan 40 juta lebih loh untuk musola, luar biasa tanpa ada yang tahu. Dan alhamdulillah saya menemani dia itu dari mulai rumah sakit, dan ada satu perkataan yang diskusi saya dengan dia untuk menenangkan pikirannya dia gitu, dan untuk mindsetnya biar berubah gitu. Dia tuh kenapa sih kamu sering mikir ya gitu, stres mikir segala macam-macam. Ini loh Mas Ridwan, saya kapan hari bisnis udah capek-capek segala macam-macam, sampai saya ngutang di mana-mana, itu bisnis saya ditilep 1,5 miliar gitu, ruginya sama orang gitu. Bisnis saya gagal terus 1,5 miliar ditipu orang itu. Bisnis apa, ikan hias atau apa gitu yang diekspor gitu. Ternyata orangnya ada orangnya di situ di Promnas gitu. Itu nakal seperti itu. Katanya rugi berapa, belum itu dari situ, belum yang lainnya gitu. Termasuk banyak hal yang dia dilakukan ternyata rugi semua, mengecewakan gitu. Akhirnya saya bilang ke dia nanya juga, kenapa sih Mas Ridwan kok kayaknya happy terus gitu, tenang terus. Iya, saya bilang, kalau saya berpikir kalau saya ditipu, harta itu bukan punya saya gitu. Saya pernah minus, saya udah ceritain ke Yanto, saya ini hutang kapan hari itu ditipu, bukan, kalau kalau di total itu bukan miliaran, puluhan M sob. Ditipu orang itu bisa nyakitin lagi. Kadang-kadang yang nipu tuh kurang hajarnya. Pas saya tagih kan, saya pernah satu jual perusahaan gitu. Satu-satu gimana, saya jual itu 500 jutaan gitu. Maklarnya itu saya kasih untuk dia itu 10% itu 50 juta buat dia. Ternyata saya baru terima waktu itu, kasih DP 200 juta, kurang 300 juta. 300 jutanya sama teman saya jual ke temennya. Teman saya dikasih ke teman saya yang itu 30 juta, 300 jutanya. Udah gitu saya tanya, hak kamu kan, kok kamu ambil semua uangnya gitu, bisa nggak transfer? Katanya, oh nggak bisa, udah habis uangnya. Loh kok aneh gitu, hak kamu kan 30 juta, kapan hari 500 kamu udah ambil 20, dibayar 200, sekarang 20. Iya, tapi kalau kalau gua udah habis gimana, katanya, lu mau ngapain, katanya, lu kan kaya, ambil aja tuh, ini aja sendiri, katanya, lakukan sendiri, katanya, gua udah gak ada duit sekarang, katanya, gua ambil semuanya. Seperti itu Pak. Saya marah nggak, kesel gitu, jengkel lu. Dia malah nantangin gitu, kalau gua habis lu mau ngapain, kata gituin. Kalau saya pikirkan masalah itu, saya tanya stres nggak? Stresnya luar biasa. Orang itu udah nilep, namanya siapa, Bernard apa siapa itu namanya, dia ngaku orang puri segala macam, bla 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 bla. Ternyata suatu saat saya datang satu showroom, itu bukan sekarang kok sob, itu ketipu saya itu 10 tahun lalu loh. Bayangin ya, 300 jutaan itu nilainya gedenya luar biasa gitu. Padahal uang itu bukan haknya saya juga gitu, haknya orang lain. Ada hak sahabat saya yang lain gitu. Sekitar haknya itu sekitar 250 juta, akhirnya saya nutupin gitu. Saya cicilin haknya itu. Bernard tuh nggak mikir macam-macam, nggak mikir ini, nggak mikir apa, otaknya otak pendek apa apa orang itu. Padahal dulu orang itu setiap malam minggu datang tempat saya minta duit tuh, minta gajian loh, karena dia bantuin saya ternyata, ngemis-ngemis ke saya sebulan, hampir sebulan saya kasih 3 jutaan loh,
tiap datang mungkin setiap ini sejuta gitu saya kasih. Ternyata orang udah dikasih makan tiap bulan, tiap minggu, 2 minggu kalau dia nggak ada sulit, karena dia memang pengangguran gitu, pengangguran orang politik gitu. Ternyata mulai saat itu saya nggak mau lagi bergaul dengan orang politik, berbisnis. Kenapa? Karena ya bagi mereka halal dan haram tuh nggak ngerti ya, bagi ini ya. Oknum-oknum gitu pikirannya pendek gitu. Dia hanya berbisnis dari mulutnya doang gitu. Kalau saya pikirkan, saya stres. Nah itu saya jadi pembelajar ke Yanto gitu. Yan, nggak usah dipikirin, yang penting harta kita itu apa yang kita bisa ini sekarang. Sekarang masih hidup, kamu jalani aja terus gitu. Berpikir berpikirlah positif. Bagi saya kena puluhan miliar pun saya nggak mikir. Yang penting kalau saya anggaplah saya kena tipu 10 miliar atau 20 miliar gitu. Kalau Allah memberikan saya 30 miliar kan saya untung 10 miliar. Jadi intinya itu, jangan pikir prosesnya, lihat hasil akhirnya gitu. Jadi dan orang yang nyakitin kita itu dosa-dosa kita dia yang nanggung nanti ke depan. Amal baik dia kita ambil gitu. Kan seperti itu prinsipnya gitu. Jadi kalau kamu pikirin terus itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Jadi Yanto itu ternyata mikirkan terus, gimana cara bayarnya gitu, nutupi kerugiannya. Sedangkan uang itu bukan uangnya dia semua gitu. Jadi kalau dia berpikir seperti itu terus, gimana cara bayarnya, prosesnya luar biasa susahnya gitu. Tapi kalau pasrahkan semua mau, biarin aja. Jadi bagi saya dia nanya apa sih resepnya Mas Ridwan? Resepnya bagi saya adalah eh, saya tidak saya tidak saya tidak mikirkan masa depan, karena masa depan itu bukan urusan saya gitu, urusan Allah gitu. Saya mikirkan saya hanya berpikir masa sekarang aja, ketika saya masih bisa makan, bisa hidup, bisa nikmati sholat ibadah, selesai sudah. Jadi saya kasih nasihat seperti itu dan dia mulai terbuka gitu. Oh gitu Mas Ridwan, iya tapi bilang. Kalau kamu pikirin terus, saya tanya, kalau kamu pikirin menyelesaikan masalah? Enggak gitu. Karena keterbatasan kita mikirkan sesuatu, kalau masih respon, kalau kita masih yang apa, melibatkan banyak orang susah sob, nggak bisa bro. Jadi intinya apa, pasrahin aja. Kalau nggak bisa dipikirin nggak usah pikirin. Yang kita bisa lakukan ya kalau kita lakukan aja, yang bisa kita lakukan sekarang ya sekarang. Kalau nggak bisa ya sabar sama Allah gitu. Jadi pintu satunya adalah sabar gitu. Udah kita pas sholat, ayo kita sholat, saya ajakin dia sholat malam segala macam-macam, tahajud ya, tahajud langitan tadi lama. Tapi kalau langitan waktu itu di Cilengsi aja, di rumah sakit saya di rumah sakit langsung di sampingnya dia sholat bareng-bareng, ikhlaskan semua yang tobat, alhamdulillah gitu. Sungguh beruntung dia, apa, di akhir hidupnya ada yang nemenin untuk sholat gitu. Dia seolah Allah itu nunjukin bahwa saya harus bantuin dia gitu, dan saya tahu dia mau meninggal, cuman saya nggak tahu kapannya gitu. Sampai di Cilengsi, termasuk di Surabaya. Habis Surabaya kita berobat lagi ke Jakarta kemarin itu, di PET scan, patologi scan ya, untuk lihat di mana sih letak tumornya. Ternyata kankernya itu di paru gitu, di paru ke atas gitu. Ya udah gitu, alhamdulillah. Kalau pas di Cilengsi sih dia udah pasrah. Sholat malam tuh, hampir tiap malam sholat dengan saya, sholat tahajud jam 2 pagi, jam 3 pagi bangun sholat. Ya Allah, doanya seperti itu. Semoga kebaikan bisa menyertai kita semua dan jadikan kita orang yang sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.